Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, dan mudahan termasuk kita semua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat dan tetap setia belajar di rumah dan tidak banyak keluar dari rumah atau mainan di luar. Mari pada hari ini kegiatan Ramadan kita yang pertama adalah keutamaan puasa Ramadan dan zakat. Kita semua tahu yang namanya puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian keutamaan puasa Ramadan yang pertama adalah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini jelas salah satu tujuan kita berpuasa Ramadan adalah menjadikan orang-orang yang bertakwa. Jadi bisa dicatat keutamaan Ramadan, keutamaan puasa Ramadan yang pertama adalah menjadikan orang bertakwa. Takwa itu adalah berhati-hati dalam segala hal. Kemudian keutamaan yang kedua adalah menyempurnakan rukun Islam yang kedua. Kita tahu Nabi mengatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Kata Nabi, salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menjalankan salat berarti dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia merobohkan agama. Jadi jelas menyempurnakan rukun Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak-anakku puasa semua kan? Mari puasa kita supaya dapat ampunan dari Allah. Nabi mengatakan, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan iman dan penuh kehati-hatian, maka diampunilah dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi itu keutamaan yang luar biasa. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya nanti kita keluar dari bulan Ramadan kembali kepada fitri. Fitri itu artinya bersih. Jadi kita keluar Ramadan nanti insya Allah tidak punya dosa sepanjang puasa kita didasari dengan iman dan penuh dengan perhitungan kehati-hatian. Kemudian keutamaan yang keempat adalah puasa merupakan tameng atau perisai dari sisa api neraka. Jadi orang yang berpuasa itu kata Nabi, asyamu junnah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang yang berpuasa itu adalah mendapatkan perisai atau benteng dari siksa api neraka. Jadi insya Allah kalau kita nanti puasanya benar, kita
akan mendapatkan benteng dari puasa itu tidak disentuh oleh api neraka. Kemudian keutamaan yang kelima, mendapatkan keistimewaan di surga nanti. Semua orang pasti ingin masuk surga. Kita semua ingin masuk surga kan? Tapi nanti di surga itu banyak sekali pintu-pintunya. Ada salah satu pintu yang memanggil-manggil orang berpuasa. Kata Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ada namanya pintu yang namanya Royan. Royan itu nanti berkata, yadkhulu minhu shaimun. Masuklah kalian semua wahai orang-orang yang berpuasa lewat pintu ini namanya Royan. Jadi pintu surga namanya Royan khusus bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan puasa yang keenam, pahala puasa langsung kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, semua ibadahmu adalah untukmu kecuali puasa. Kata Nabi, fa innahu li, karena puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan lagi menghitung-hitung kalau puasa itu dapat ini, enggak, langsung aja. Semua pahala puasa itu langsung milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketujuh, mendapatkan dua kebahagiaan. Jadi orang yang berpuasa itu dapatkan dua kebahagiaan. Mari kita buktikan bagaimana nikmatnya kita setelah seharian kita tidak makan, tidak minum, terus nanti tiba-tiba berbuka puasa. Maka Nabi bilang dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Kata Nabi, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika kita berbuka puasa. Dan kebahagiaan kita yang kedua adalah saat berjumpa dengan Allah. Makanya setelah kita berbuka puasa, kita sholat maghrib, jeda sebentar, terus sholat isya, terus sholat tarawih, itu sepertinya kita langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semua harus bangga dan harus bahagia bisa menjalankan ibadah tarawih yang biasanya di masjid, sekarang di rumah kita masing-masing. Itu adalah termasuk bentuk kebahagiaan. Mungkin selama ini tidak pernah berjamaah dengan keluarga, di Ramadan ini kesempatan kita berjamaah dengan seluruh keluarga besar kita. Kemudian keutamaan yang kedelapan adalah memiliki bau yang harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat saat ini siapapun yang berpuasa pasti bau mulutnya tidak enak. Itu menurut manusia. Tapi menurut Allah adalah bau yang sungguh sangat harum. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berpuasa. Makanya kita semuanya harus bertahan, menahan, berpuasa dengan benar agar kita nanti mendapatkan bau yang sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah keutamaan puasa Ramadan. Nanti suatu saat nanti setelah manusia mati semua masuk dalam kubur, datanglah hari kiamat, ada namanya Yaumul Ba's, hari kebangkitan atau di hari akhir nanti. Jadi orang yang berpuasa nanti di hari akhir akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena puasanya diisi dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, menghafal surah-surah pendek, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, baik itu rawatib maupun ibadah-ibadah tarawih. Jadi ini ada 9 keutamaan ibadah puasa, tentunya masih banyak lagi yang lain. Karena waktu kita sangat pendek, maka 9 saja. Mudah-mudahan 9 ini dapat dicatat dengan baik dan bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, karena paket Ramadan ini Allah menyampaikan dengan zakat, maka orang yang berpuasa tidak akan sampai pahalanya kepada Allah kalau tidak dibayar zakatnya. Nah ini penting, perlu dicatat.
zakat itu ada dua, ada zakat mal atau zakat harta dan ada zakat fitrah. Yang bersamaan kewajiban di bulan Ramadan adalah zakat fitrah atau zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang mampu, baik laki-laki, perempuan, tua maupun muda, atau ada yang baru lahir. Kalau dia punya kemampuan orang tuanya, ia harus membayar zakat fitrah. Kapan waktunya? Sejak masuk Ramadan sampai berakhir Ramadan, atau sebelum khatib naik di atas mimbar di saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah ini penting kita perhatikan, jangan sampai kita yang punya kemampuan tidak membayar zakat fitrah. Di dalam fikih siapakah yang punya kemampuan itu? Yang punya kemampuan itu adalah orang yang tiap hari mendapatkan penghasilan, kemudian dimakan, dan penghasilan itu tidak kekurangan, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Berapa kadarnya? Zakat fitrah adalah makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari, jumlahnya 2,5 kilogram, itu minimal. Boleh 3 kilo, boleh 5 kilo per jiwa. Jika kita tidak mampu membayar dengan beras, kebetulan kita banyak duit, jarang masak, boleh bayar zakat fitrah dengan uang diteruskan dengan harga beras yang ada di lapangan. Kemudian kalau kita bicara zakat mal adalah zakat harta. Harta yang kita miliki itu ada syaratnya, ada namanya haul, tak ada nisabnya. Waktunya 1 tahun dan jumlahnya sama dengan nilai emas 85 gram. Jadi siapapun di antara kita, mungkin orang tua kita, ada yang memiliki harta tersimpan selama setahun, nilainya sama dengan 85 gram, atau kalau dikeruskan campur dengan uang, memiliki harta sebanyak, kalau saat ini kurusnya itu adalah 42.500.000. Itu kalau harga emas per gramnya Rp500.000. Jadi kalau kita memiliki tabungan selama setahun ngendap, baik itu di bank atau di bawah bantal atau di bawah tilam, maka wajib dikeluarkan 2,5%. 2,5% dari Rp42.500.000, Rp42.500.000, itu kisarannya 2,5% adalah Rp1.062.500. Jadi nggak terlalu banyak kalau kita punya uang segitu, keluar 1 juta, kecil aja. Dan jangan takut, harta yang kita keluarkan itu akan dibalas dan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Nah, keutamaannya zakat itu minimal ada 6. Yang pertama, mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Jadi orang kaya bisa berbagi dengan orang miskin bisa merasakan hartanya orang kaya. Yang kedua, membersihkan jiwa dan harta kita. Jadi pengertian membersihkan jiwa adalah selama kita puasa Ramadan, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan tidak sengaja, mungkin berbuat dosa, mungkin berbuat bohong, mungkin berbuat nipu dan lain sebagainya, maka puasa kita adalah terkotori. Maka untuk membersihkan kekurangan kecurangan kita berpuasa Ramadan itu, dibayarlah dengan zakat fitrah itu. Atau mungkin ada makanan yang masuk dalam tubuh kita nggak tahu apakah itu dikasih orang dari bahan yang halal atau yang tidak halal, udah terlanjur masuk dalam tubuh, maka membersihkannya adalah cukup dengan membayar zakat fitrah tersebut. Kemudian keutamaannya ketiga, zakat adalah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita bersyukur, kita saat ini masih termasuk orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mari kita buktikan dengan membayar zakat fitrah tersebut. Allah menegaskan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan menambah nikmat itu jika kita bersyukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka harta itu akan menjadi bencana bagi kita. Kemudian hikmah zakat yang keempat adalah pengembangan potensi umat.
jujur saja, kalau kita gali di daerah kita ini banyak orang kaya. Andai kata dia membayar zakat semua, apalagi membayar zakat mal, insya Allah potensi umat tidak ada lagi yang kelaparan. Umat yang punya potensi untuk berusaha tapi tidak memiliki modal, insya Allah bisa dikembangkan dengan pemberdayaan zakat tersebut. Kemudian keutamaan yang kelima adalah dukungan moral bagi seorang yang mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Jadi banyak saudara-saudara kita yang masuk Islam, kemudian diberi bantuan lewat zakat, maka akan terbantu dan merasa gembira, dan dia senang, dan hidupnya insya Allah akan sejahtera ke depan. Dan yang terakhir, ingat, zakat fitrah itu salah satu tujuannya adalah menggembirakan orang-orang fakir dan miskin. Oleh karenanya, ulama berpendapat afdol mengeluarkan zakat fitrah itu pada malam-malam Idul Fitri. Misalnya nanti malam, itu hari terakhir sudah, hari ini puasa terakhir, maka afdol pada malam itu dikeluarkan. Dan sasaran utamanya zakat fitrah adalah kepada fakir dan miskin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Keutamaan zakat ada 6 dan keutamaan puasa Ramadan ada 9. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita jadikan bekal kita hidup di dunia dengan benar, dan insya Allah di akhirat akan bahagia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.